Nenek bernama Elina diusir paksa dari kediamannya. Kini ia tinggal sementara di indekos miliknya di wilayah Balongsari, Surabaya, Jawa Timur. Inilah tempat tinggal sementara Elina usai diusir paksa dari kediamannya di Dukuh Kubukan, Surabaya. Tak hanya kehilangan tempat tinggal yang sudah rata dengan tanah, saudara, sejumlah barang dan juga dokumen penting milik Elina juga hilang pasca pengusiran. Nenek berusia 80 tahun ini mengalami luka saat kejadian pengusiran. Tunjukkan siapa? Tadi tunjukkan saya minta surat tidak ditunjukkan. Saya sudah menunjukkan. Sekarang kita sudah gak bicara surat. Percuma bicara surat. Mau ini saya punya kok gak bicara surat. Ayo terus. Elina Wijayanti, nenek berusia 80 tahun, jadi korban pengusiran paksa usai rumahnya dibongkar oleh sejumlah orang yang disebut suruhan pembeli rumahnya di Surabaya, Jawa Timur. Jangan pakai saya. Ci, jangan Ci. Video pengusiran paksa viral di media sosial. Bahkan setelah diusir, rumah Elina langsung dihancurkan. Nenek Elina didampingi kuasa hukum melaporkan pengusiran paksa kepada polisi. 20-30 orang ya datang ke rumah nenek tersebut. Terus kemudian setelah itu melakukan pengusiran secara paksa. Dengan cara nenek tersebut awalnya ditarik ya? Ya, Bu. Ditarik, terus kemudian diangkat, kemudian dikeluarkan dari rumah. Geram dengan pengusiran paksa nenek Elina, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji datang menemui korban nenek Elina dan Samuel, orang yang mengaku telah membeli rumah Elina. Samuel bilang tak ada niat melakukan pengusiran paksa, tapi hanya memulangkan nenek Elina. 2014 Samuel mengaku membeli rumah dari kakak Elina yang kini sudah meninggal. Samuel membantah menggunakan ormas untuk mengusir nenek Elina. Kalau Bapak merasa benar, itu kan ada jalurnya proses hukum toh. Iya kan? Kalau Bapak tidak terima, kan bisa proses hukum. Ya. Ada mekanismenya. Nah ini yang dilakukan dengan cara-cara brutal seperti ini. Ini brutal sekali, dikecam seluruh Indonesia, mengecam sampean Pak nanti Pak. Ormas ini dikecam. Indonesia lagi. Kita enggak pakai ormas, Pak. Nah itu siapa yang... Bukan, Pak. Itu siapa itu? Yasin itu teman saya sendiri. Kenapa? Tempo hari saya sudah beli sama Tante Elisa. Beli sama Tante Elisa. Terus? 2014, Pak. Tahun berapa? 2014. Ada semuanya surat. Ada semuanya. Surat apa? Letter C-nya ada, surat jual belinya ada. Lengkap, Pak. Letter C dari mana? Dari kelurahan, Pak. Dari kelurahan. Nah, ini tidak tinggal di sini, Pak. Dia tinggal di Balongsari, Pak. Salah. Kalau sampean bilang seperti itu. Dia tinggal di Balongsari. Siapa yang bilang seperti itu? Ya toh, klaim sepihak sampean. Terlepas dari persoalan sengketa tanah yang ditinggali nenek Elina, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyayangkan pengusiran paksa yang dilakukan Samuel kepada nenek Elina. Dengan begitu, saya tidak berfokus pada itu, tapi saya itu benar-benar sangat empati terhadap nenek Elina, seorang diri yang 80 tahun itu. Mereka dipaksa dan dikeroyok dengan begitu banyak orang. Ini kan tidak manusiawi. Ayo, tenang. Kini kasus pengusiran dan pembongkaran paksa rumah nenek Elina sudah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya. Keseriusan polisi dalam menangani kasus ini pun ditunggu. Tim Liputan, Kompas TV. Usai viral di media sosial soal pengusiran paksa rumah nenek Elina, sejumlah orang dari Ormas Madas mendatangi tempat indekos nenek Elina di kawasan Balongsari. Hal ini untuk mengklarifikasi saat terjadinya pengusiran paksa. Sosok yang menggunakan atribut Ormas Madas bukanlah anggota dari Ormas tersebut. Koordinator Madas mengecam tindakan pengusiran paksa tanpa adanya hukum yang jelas. Kita melakukan kebaikan, jangan sampai menyakiti orang lain, apalagi mau rampas haknya orang lain. Dan meskipun Madas kalau kelakuannya merampas hak orang lain, itu harus diproses hukum seberat-beratnya. Betul. Jadi kita tidak main-main, kita membentuk Ormas Madas ini bukan mau menyakiti orang lain. Kita tujuan itu mau membantu.
Terkait kasus pembongkaran rumah Nenek Elina, Babin Kamtibnas Polsek Tandes mengingatkan semua proses hukum harus dipatuhi termasuk jika ada pihak yang bersengketa. Ya mudah-mudahan ke depannya ya kita selalu berpikir positif ya. Satu sama lain bisa saling menghargai, ada toleransi. Kedua, proses hukum itu harus benar-benar dipatuhi bahwa negara kita negara hukum, semua ada prosesnya dan kita tidak bisa bergerak sendiri-sendiri tanpa ada aturan. Semua itu sudah jelas aturan hukumnya.